Saudara, di tengah peningkatan eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran, Iran menuding Qatar yang jadi mediator perundingan keduanya menyandra pilotnya. Lebih lengkap kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Evata. Selamat petang, Mas Yaser. Ini nampaknya episode baru, bisa dikatakan seperti itu ya, karena ini ada informasi dari Iran yang mengklaim bahwa ada tudingan pihak Qatar yang menyandra 3 pilot mereka begitu. Yang Anda baca dari pernyataan ini seperti apa? Ya, memang terkonfirmasi bahwa ada operasi yang dilakukan Iran ya. Waktu itu sempat menyerang salah satu pangkalan terbesar dari Amerika ke Al-Udeid. Nah, di sana terkonfirmasi juga bahwa ada 1 jenazah yang sudah ditemukan, tetapi 3-nya tidak ditemukan. Tetapi yang cukup menarik di sini yang perlu kita lihat adalah bahwa apa yang diinginkan oleh Iran ada untuk memberikan daya tawar yang baru. Kenapa demikian? Karena sebenarnya Qatar ini sudah memberikan undangan berapa kali kepada Iran untuk melakukan investigasi dan sudah ditemukan 1 pilot jenazah. Tetapi pilot-pilot yang lainnya itu tidak dicari sampai hari ini. Nah, kita tahu bahwa batas waktu dalam negosiasi yang diberikan Amerika akan berakhir tanggal 17 Agustus, begitu. Maka dalam detik-detik yang baru ini terlihat sekali bahwa Iran ingin meningkatkan leverage mereka, dan mereka tahu bahwa Qatar dianggap sangat tidak netral dalam posisi mereka yang sebenarnya harusnya menjadi negosiator yang baik dan benar, begitu. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa posisi-posisi yang dimainkan oleh Qatar membuat mereka juga terhimpit ya dalam negosiasi kali ini. Sehingga Anda membacanya apa yang dilakukan oleh Iran ini adalah bagian dari strategi untuk menekan Qatar dalam perundingan ini sehingga lebih memihak ke Iran kah atau seperti apa, Mas Evata? Ya, tentu posisi dari Qatar akhirnya dipertanyakan. Nah, ketika posisi ini dipertanyakan, disinilah letak netralitas dari Qatar itu akhirnya mendapatkan tekanan internasional. Kita tahu bahwa diplomasi yang dimainkan oleh Iran juga tidak main-main. Mereka juga mengerti ya positioning dan cara untuk memainkan persepsi secara internasional. Maka dari itu mereka juga tidak melakukan agresivitas militer untuk pencarian. Mereka malah mengirimkan palang merahnya yang meminta kepada palang merah internasional untuk melakukan pencarian. Kalaupun nanti ke depannya ditemukan bahwa Qatar menyembunyikan, maka nanti akan ada sanksi internasional. Kita tahu bahwa perang ini juga tidak mungkin berjalan selamanya. Dan di sanalah posisi yang dimainkan oleh Iran, dan posisi ini yang tampaknya kadang-kadang tidak dipelajari dengan baik oleh pihak lawan-lawan dari Iran, yang menyebabkan posisi Iran dalam bergaining kali ini mendapatkan simpati publik dan juga simpati dunia yang cukup kokoh. Tampaknya hal-hal tersebut yang akhirnya menjadi salah satu cermin strategi yang terus dimainkan oleh mereka. Meskipun soal tudingan ini Qatar sudah membantahnya, Mas Evata, ini menurut Anda sudah cukup atau memang perlu ada langkah-langkah dari Qatar selanjutnya? Ya, tentu kalau ditanya, sebenarnya Qatar ini kan sudah membuka ruang kepada Iran berapa kali ya. Ini kan operasi waktu dimulai tanggal 2 Maret begitu. Terus ketika Juli 2026 ditemukan ya jenazah dari Maijen Masjid Kazemi kalau tidak salah begitu. Terus di tanggal 15 Agustus barulah Iran melontarkan tuduhan begitu pada Qatar. Nah, kita tahu bahwa Qatar juga sebenarnya ada negosiator yang mencoba memosisikan diri bahwa dia hanya bernegosiasi untuk urusan keamanan. Tetapi dalam posisi bergaining seperti ini, inilah yang menyebabkan nanti ke depannya Qatar ya, dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Amerika itu akan tersendat. Karena dunia internasional akhirnya sudah melihat bahwa tampaknya perang kali ini secara persepsi, secara kemanusiaan sudah merugikan banyak orang. Dan Iran akan berada pada posisi terdepan untuk menyampaikan bahwa perang ini memang harus diakhiri. Kalau seandainya strategi Iran akan seperti yang Anda jelaskan tadi, Mas Evata, yang Anda baca strategi yang lagi tengah dirancang oleh Amerika Serikat akan seperti apa? Ya, tentu Amerika Serikat dalam posisi tawar kali ini agak sedikit buruk situasinya ya. Kita lihat bahwa USS Abraham Lincoln akhirnya ditarik mundur ya, dan operasi militer yang tidak memiliki tujuan ini juga akhirnya menyebabkan dunia juga cukup panas ya, panas dan juga dingin ya, tidak jelas begitu. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa besok ini adalah titik ya bagaimana
ke depan gitu, agresivitas dari militer Amerika apakah akan semakin luar biasa ataukah tidak. Dan kita tahu sudah ada Liga Arab yang baru. Nah, di Liga-Liga Arab ini nanti ke depannya akan menjadi pemain tunggal ya untuk menggantikan posisi Israel. Tetapi dalam posisi-posisi yang tidak pasti seperti ini, bisa saja ya, meskipun Amerika dituding mengalami kekurangan ya, rudal-rudal pencegat dan lain sebagainya, tetapi tentu Amerika juga memiliki strategi-strategi yang lainnya. Dan kata-kata Donald Trump juga tidak bisa kita katakan sebagai kata-kata yang isapan jempol, karena bisa saja dia menyembunyikan rencana dan rancangan strategis untuk menyerang Iran dalam posisi diam-diam. Nah, di sanalah posisi Iran memainkan diplomasi saja. Mereka tidak ingin melakukan serangan, supaya nanti ketika ada serangan, dia tinggal meminta kepada PBB, meminta dunia internasional bahwa kenapa Amerika melakukan ini lagi begitu. Karena tampaknya Iran tidak ingin melakukan agresivitas militer, dan dia memaksa juga Amerika untuk tidak melakukan serangan-serangan lagi. Nah, terakhir kalau kita lihat kan rentetannya atau runutannya, Iran juga nampaknya merubah strategi militer mereka, menyampaikan lewat IRGC bahwa penyerangannya akan meluas begitu. Jika Anda kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Iran ini, singkat saja, kedepannya Iran lebih akan mengedepankan negosiasi atau memang lebih pada siap perang terbuka? Ya, untuk perang terbuka tentu mereka siap. Tetapi apakah ini jadi pilihan? Tidak. Mereka akan memainkan proksi saja. Kita tahu bahwa proksi ini akhirnya membuat Arab Saudi juga kebakaran jenggot ya, dan juga negara-negara Timur Tengah akhirnya juga kebingungan begitu. Kita tahu bahwa sampai hari ini serangan dari Israel ke wilayah-wilayah Palestina, ya ke wilayah-wilayah Suriah, ke wilayah-wilayah dari Lebanon juga masih terjadi begitu. Maka kita juga tidak bisa melepaskan variabel-variabel serangan-serangan tersebut yang menjadi salah satu strategi dari Iran begitu. Yaitu tampak depan dia akan fokus membawa isu ini keluar dari negaranya, tetapi dengan kontrol penuh dari negaranya. Semua akan berada dalam koordinasi kuat dari IRGC. Tampaknya demikian. Baik, kita nantikan seperti apa eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Mas Fata atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.